Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Maria Rindangowi dengan NIM 251F133. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari disabilitas fisik dan motorik daksa. Yang pertama ada makna atau pengertian dari disabilitas fisik dan motorik daksa, yaitu artinya anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang memerlukan layanan khusus. Setelah itu ada penyebab. Ada 3 penyebab, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Jadi prenatal artinya kejadian atau faktor yang mempengaruhi janin saat masih dalam kandungan. Contohnya seperti mungkin ibu mengalami kelainan genetik, terus ada nutrisi buruk, atau ibu hamil mengenai paparan zat-zat beracun atau radiasi atau perkawinan sedara. Kemudian ada natal. Natal yang artinya faktor yang terjadi tepat sebelum, selama, atau segera setelah proses kelahiran. Contohnya seperti prematur, berat badan lahir rendah, kekurangan oksigen. Kemudian ada postnatal. Postnatal ini artinya faktor yang terjadi setelah bayi lahir. Penyebabnya mungkin infeksi dan zat-zat kimia lainnya. Dan kecelakaan. Jadi, dari ketiga fase tersebut, mungkin akan mempengaruhi pada fisik dan organ dalam maupun fungsi tubuh dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari ringan, kecacatan, bahkan sampai dengan kematian. Di sini juga saya akan menjelaskan nama-nama lain dari disabilitas fisik motorik daksa. Yang pertama ada psikal disabilitas, kedua ada hambatan motorik, ketiga ada hambatan anggota gerak, keempat ada hambatan fisik dan motorik. Berikutnya ada kelumpuhan berdasarkan pada anggota gerak. Yang pertama ada monoparase atau monoplegia, yang artinya satu anggota gerak saja. Kemudian hemiparase dan hemiplegia, yang artinya setengah badan. Yang kemudian ada diplegia, yang artinya keempat anggota gerak tapi ada bagian tertentu yang lebih ringan atau yang lebih ringan kelumpuhannya. Kemudian ada tetraparese atau tetraplegia, yang artinya keempat anggota gerak. Kemudian ada paraprese dan paraplegia, yang artinya kedua anggota gerak bawah atau kaki. Ada monoparese atau monoplegia, yang artinya adalah gangguan neurologis berupa kelemahan otot, sebagian, atau penurunan fungsi motorik pada satu anggota tubuh saja, baik itu salah satu lengan, atau tangan, ataupun kaki. Penderita monoparese masih memiliki kendali terbatas atau otot yang terpengaruh. Kemudian ada monoplegia. Monoplegia atau kelumpuhan total anggota gerak hanya pada satu anggota gerak saja, seperti lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Gejala yang terjadi pada monoplegia ini ada lemah, kaku, sulit menggerakkan anggota tubuh, atau gangguan koordinasi. Dan penyebabnya kerusakan saraf akibat stroke, cedera atau trauma, tumor, atau infeksi saraf. Kemudian ada hemiparese. Hemiparese adalah kondisi klinis berupa kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh kanan atau kiri akibat kerusakan otot atau sistem saraf pusat. Yang berikutnya yang berdampak pada penurunan kekuatan otot, tetapi masih sedikit memiliki kemampuan gerak. Di sini saya mengambil contoh seperti stroke. Ya, penderita stroke masih bisa menggerakkan sisi yang lemah, namun kekuatannya berkurang drastis. Karakteristiknya, kelemahan satu sisi, mempengaruhi lengan kiri, kaki, dan seringkali wajah. Penyebabnya umumnya disebabkan oleh stroke atau sumbatan atau pendarahan otak, tumor otak, cedera kepala, atau infeksi lainnya. Kemudian ada hemiplegia. Hemiplegia adalah kondisi hilangnya kemampuan otot untuk bergerak atau kelumpuhan secara total.
yang terjadi pada salah satu sisi tubuh, kanan atau kiri. Seringkali melibatkan wajah, lengan, kaki, dan kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada otak atau saraf tulang belakang, umumnya akibat stroke. Gejala dan karakteristik utamanya adalah kelumpuhan sisi tubuh. Satu sisi tubuh tidak dapat digerakkan, mungkin tangannya tidak dapat digerakkan atau kakinya nggak bisa digerakkan. Masalah kontrol otot, kelemahan atau kekakuan otot, mungkin dari otot-ototnya merasa kaku dan nggak bisa bergerak. Kemudian ada kesulitan keseimbangan, kesulitan dalam berjalan dan memegang benda. Ya, di situ kita melihat bahwa anak-anak yang mengalami kondisi stroke kadang susah berjalan atau susah menggerakkan benda-benda yang mereka akan mengambilnya. Masalah koordinasi, gangguan koordinasi gerak. Penyebab utama stroke adalah penyebab paling umum yang dimana aliran darah ke otak terganggu atau sumbatan atau pembuluh darah pecah. Cedera otak, trauma kepala atau tumor otak. Infeksi otak seperti meningitis, migran, hemiplegi jenis migrain, langka yang memicu kelumpuhan sementara. Kemudian ada diplegia. Diplegia adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kekakuan dan kelemahan otot pada keempat anggota tubuh. Namun kaki terdampak lebih berat daripada lengan. Kondisi ini sering mengakibatkan gangguan kontrol postural, spastisitas pada kedua tungkai, dan kesulitan berjalan. Karakteristik utama diplegia atau gejala-gejala utamanya: 1. Ada kelumpuhan kedua tungkai. Kaki mengalami kaku dan lemah, sering kita berjalan dengan pola jinjit atau pelantar fleksi. Kedua, ada dampak ringan di lengan, gangguan motorik halus yang terbatas. Ketiga, ada cerebral palsy, merupakan gangguan otak yang tidak semakin parah sering waktu, namun memerlukan penanganan jangka panjang. Masalah fungsional, penderita sering kesulitan berdiri, berjalan, dan berkoordinasi. Kemudian ada tetraparese atau tetaparesi. Kondisi neurologi ini serius berupa kelemahan otot pada keempat anggota gerak tubuh yang terdiri dari 2 lengan dan 2 kaki. Akibat gangguan pada sistem saraf, biasanya sumsum tulang belakang berbeda dengan kelumpuhan total. Penderita masih memiliki fungsi motorik terbatas, namun sering disertai kekakuan atau kelunakan. Penyebab utama atau karakteristik utamanya adalah seringkali disebabkan oleh trauma tulang belakang atau terutama tulang belakang leher, cedera saraf pusat tumor, atau penyakit saraf. Gejalanya adalah kelemahan atau kelumpuhan pada lengan dan tungkai. Seringkali lengan terasa lebih lemah atau sama lemahnya dengan tungkai. Kemudian ada tetraplegia atau quadriplegia, adalah kelumpuhan total atau parsial pada keempat anggota gerak, yaitu terdiri dari lengan dan kaki, serta batang tulang disebabkan oleh cedera di bagian toraks, lumbal atau sakral tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan hilangnya fungsi motorik dan sensorik dari leher ke bawah yang seringkali berdampak pada kemampuan bernapas, kontrol kandung kemih, dan kemandirian. Gejalanya, kelumpuhan pada keempat anggota gerak, lengan dan kaki, mati rasa. Dampaknya, penderita membutuhkan kursi roda untuk mobilitas atau bantuan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi mereka membutuhkan kursi roda untuk membantu kemandirian mereka setiap harinya. Kemudian ada paraparese. Adalah kondisi media berupa kelemahan otot atau kelumpuhan sebagian pada kedua tungkai kaki yang mengakibatkan penurunan fungsi motorik. Dan yang terakhir ada paraplegia, artinya kelumpuhan pada tubuh bagian bawah meliputi kedua kaki, panggul, dan organ di dalamnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf.